Presiden Demokratik Timor Leste, Jose Ramos Horta berharap bisa bergabung dengan Perserikatan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN saat Indonesia menjadi ketua blok ini pada tahun 2023 mendatang. Harapan itu diutarakan langsung oleh Ramos Horta saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa. Ia memaparkan fakta bahwa jika Timor Leste berhasil menjadi anggota entitas ini, maka akan memberikan nilai plus untuk negaranya dan juga membawa Timor Leste ke ranah yang lebih luas dalam tataran global. Meski demikian, Ramos mengaku masih banyak persyaratan yang harus mereka penuhi untuk menjadi anggota. Misalnya memfungsikan kembali ekonomi dan demokrasi. Selain itu, kunjungan persahabatan Jose Ramos Horta bersama Presiden Joko Widodo adalah untuk membahas penguatan ekonomi bilateral. Dan MG Listeners, untuk membahas mengenai keinginan Timor Leste masuk menjadi bagian dari ASEAN dan penguatan ekonomi Indonesia dan Timor Leste, kita akan membahasnya bersama Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, sekaligus pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi Prof. Hik, apa kabar Prof? Baik, sehat. Sehat ya. Salam sehat untuk Prof. Hik. Prof. Hik, kita bahas, jadi Timor Leste sudah mengajukan masuk ke ASEAN sejak tahun 2002 yang lalu, artinya sudah 20 tahun. Mengapa hingga saat ini belum terwujudkan, Prof. Hik? Ya, sebenarnya ada 3 alasan utama ya. Pertama adalah ketika sebuah negara akan menjadi anggota ASEAN, maka dalam sistem di Sekretariat Jenderal ASEAN itu ada suatu proses. Nah, di awal-awal memang Timor Leste tidak bisa memenuhi proses tersebut karena pada saat itu Timor Leste belum memiliki kedutaan besar di semua negara anggota ASEAN, karena itu menjadi persyaratan. Nah, setelah berjalannya waktu dan bisa dipenuhi, Timor Leste mengajukan lagi, tetapi ada kemudian masalah yang berikutnya. Masalah berikutnya ini lebih merupakan masalah politis. Pertama adalah meskipun Timor Leste didukung oleh Indonesia untuk menjadi anggota ASEAN, Thailand, ya, Kamboja, bahkan Filipina, namun yang menjadi batu sandungan adalah dari pihak Singapura. Nah, Singapura kurang setuju mungkin karena Timor Leste tingkat ekonominya itu sangat jauh kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, termasuk negara ASEAN yang katakanlah mungkin berada di bawah gitu ya. Nah, ini yang menjadi batu sandungan, dan kita tahu bahwa dalam pengambilan keputusan di ASEAN itu harus didasarkan pada konsensus. Sehingga satu negara tidak setuju itu bisa berakibat pada keputusan yang tidak bulat, sehingga putusan itu tidak bisa diterima lah. Intinya Timor Leste tidak bisa diterima. Dan alasan kedua, pada suatu ketika menghadapi masalah Myanmar, Timor Leste itu mengambil sikap abstain di Majelis Umum PBB karena pada waktu itu ada resolusi yang mengutuk rezim di Myanmar. Ini yang kemudian menjadi masalah karena di satu sisi ada yang mendukung abstain gitu ya, mungkin seperti Myanmar, tetapi juga banyak negara-negara yang pro terhadap demokrasi dan lain sebagainya tidak bersikap sama seperti Myanmar terhadap Timor Leste. Jadi ini juga menjadi permasalahan. Nah, tapi ke depan nanti kalau memang Presiden Ramos Horta berharap bisa menjadi anggota negara ASEAN, tentu perlu upaya lobby baik oleh Timor Leste maupun negara-negara pendukungnya terhadap negara yang kurang mendukung ya, seperti Singapura, sehingga pada titik tertentu mereka akan menerima Timor Leste. Lobby-lobby seperti apa yang harus dilakukan? Gimana, maaf? Lobby-lobby seperti apa yang harus dilakukan oleh Presiden Timor Leste? Lobby-lobbynya tentu untuk memberikan mungkin pemahaman kepada Singapura bahwa Timor Leste ya dalam posisi sekarang bisa mengejar ketertinggalan mereka dengan negara-negara ASEAN lainnya. Timor Leste misalnya juga akan berpihak pada demokrasi. Timor Leste akan mensejahterakan rakyatnya, karena bukannya tidak mungkin alasan kenapa tidak diterimanya Timor Leste itu
jangan-jangan ASEAN justru yang terbebani dengan keberadaan dari Timor Leste. Karena kita tahu Timor Leste itu negara kecil, sumber daya manusianya juga terbatas, dan kemudian tidak bisa dilirik oleh para investor untuk dijadikan tempat memindahkan pabrik mereka ya, seperti kayak Vietnam, Kamboja itu kan sekarang sudah sangat seperti Indonesia ataupun Malaysia ya, yang dilirik oleh para investor karena pangsa pasarnya, tapi juga sumber daya manusianya yang bisa mendukung apabila ada pabrik-pabrik yang dipindahkan ke sana. Seperti itu. Baik, ada pernyataan dari Presiden Timor Leste. Ini pertanyaan ya, negara-negara di luar 5 pendiri ASEAN ketika melamar menjadi anggota tidak pernah dikenakan persyaratan soal PDB atau produk domestik bruto. Kenapa nih Timor Leste diberlakukan demikian? Sikap ini mirip dengan mentalitas Eropa Timur di masa lalu. Tanggapannya, Prof? Ya, yang pasti begini, kalau misalnya 5 negara baru yang menjadi pendiri dari ASEAN, ya tentu punya kesamaan nasib lah, kira-kira seperti itu ya. Karena pada waktu itu didirikan ada blok barat dan blok timur. Lalu setelah dalam perkembangannya kita memasukkan 5 negara lagi yang posisinya ada di Asia Tenggara, dan kemudian negara-negara 5 ini melihat bahwa memang harus diperluas untuk bisa bersaing dengan ekonomi negara-negara besar seperti Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa. Nah, berkaitan dengan Timor Leste ini, memang ini yang belakangan, karena tadinya Timor Leste ini merupakan bagian dari Indonesia. Nah, yang jadi masalah, Timor Leste ini negara yang sangat kecil. Lalu kemudian kalaupun dulu pernah dianggap besar, itu karena negara-negara Barat sangat mendukung Timor Leste untuk merdeka. Namun sekarang kelihatannya negara-negara Barat itu berpaling, dan kemudian ada pengaruh dari Cina di Timor Leste yang sangat dominan. Nah, ini yang membuat kekhawatiran sebenarnya negara seperti Singapura atau mereka yang kurang mendukung Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN, apakah Timor Leste ini tidak mudah tidak mudah untuk mendapat tawaran dari kanan atau dari kiri lah, kira-kira seperti itu. Dan ini yang kemudian negara-negara ASEAN yang 10 ini sangat hati-hati, meskipun dari 10 ini seperti Indonesia, kita selalu mendukung Timor Leste itu menjadi bagian dari ASEAN. Tetapi sekali lagi, baik secara ekonomi, secara politik, itu masih sebagian negara ASEAN meragukan ya Timor Leste. Tadi misalnya terkait dengan resolusi dari PBB terkait dengan Myanmar, seolah-olah Timor Leste itu mendukung tindakan yang dilakukan oleh junta militer, sehingga mereka tidak melakukan vote. Tetapi mungkin Presiden Ramos Horta mengatakan saat itu presidennya bukan Ramos Horta, karena Ramos Horta pada saat di luar pemerintahan mengkritik apa yang dilakukan oleh Timor Leste. Nah, sekarang beliau mungkin ingin bahwa Timor Leste pro terhadap demokrasi, pro terhadap penghormatan HAM dan lain sebagainya, dengan harapan nantinya bisa diterima sebagai anggota ASEAN. Baik, jadi faktor ekonomi, kemudian juga perjuangan Timor Leste masuk ASEAN sempat ternoda karena dukung junta militer ya di Myanmar ya, Prof? Betul sekali, betul. Baik, negara-negara yang mendukung Timor Leste masuk ASEAN, Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Kamboja ya. Tetapi negara lainnya, apalagi faktor-faktor yang membuat negara lainnya belum mendukung Timor Leste dan masih harus dilakukan lobby-lobby? Ya, yang pasti adalah masalah ekonomi ya, masalah ekonomi Timor Leste yang seperti tadi saya katakan, mungkin bagi negara seperti Singapura, Malaysia yang banyak berkontribusi secara finansial ke ASEAN, itu merasa akan terbebani nantinya gitu. Tetapi kalau kayak kita Indonesia, kita merasa bahwa karena memiliki keterikatan histori, maka kita memperjuangkan Timor Leste menjadi anggota dari ASEAN, karena ketika Timor Timur masih bagian dari Indonesia, toh itu juga anggota dari ASEAN. Kenapa sekarang setelah merdeka kemudian tidak bisa menjadi negara? Tapi masalah ekonomi menjadi masalah yang paling berat menurut saya,
bagi Timur Leste gitu ya. Kalau masalah politiknya memang dengan bergantinya pemerintahan bisa saja arah kebijakan politik luar negeri Timur Leste itu berubah. Tetapi kalau soal ekonomi, karena ini perlu waktu ya untuk supaya bisa mengejar ketertinggalan atau paling tidak menunjukkan bahwa Timor Leste itu memang bisa mengejar ketertinggalannya itu. Nah, ini yang masih belum teryakini dari banyak negara ASEAN yang menentang gitu. Iya, baik. Dari data IMF yang dirilis pada bulan April 2022, PDB Timor Leste menempati peringkat 171 dari 194 negara, dan tadi Prof sampaikan negara-negara lain bisa terbebani. Nah, terbebaninya seperti apa? Ya, terbebani gini, apakah kemampuan dari Timor Leste untuk berkontribusi ya, iuran tiap tahunnya itu bisa. Apakah Timor Leste bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN, karena pertemuan-pertemuan ASEAN itu banyak sekali. Tidak hanya kepala pemerintahan, kepala negara, tetapi di level menteri, di level dirjen juga dilakukan. Lalu kemudian apakah Timor Leste ini menjadi lirikan bagi para investor untuk dia berinvestasi. Ya, kalau misalnya seperti kita lihat Vietnam, Kamboja, bahkan sekarang Laos itu sangat dilihat, sehingga perekonomian mereka juga semakin maju gitu ya. Dan ada kebutuhan dari negara-negara ASEAN lainnya untuk memang memasukkan negara-negara ini di dalam negara ASEAN. Nah, ini yang kelihatannya tidak terlihat dalam konteks Timor Leste begitu. Baik, jadi prosesnya masih harus lobby-lobby negara-negara yang belum mendukung ya. Baik, kita ke isu lain masih terkait dengan Timor Leste. Mengutip laman Kemensesnek, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Nah, bagaimana memaknai ini? Apakah ini artinya Indonesia betul-betul menjalankan prinsip setara dan kebersamaan, Prof Hik? Oke. Kita harus pahami ya bahwa ketika Timor Leste ini masih bagian dari Indonesia, Timur, itu kan banyak perusahaan-perusahaan BUMN kita yang beroperasi di Timor Leste. Ya, nah di Timur ketika itu. Nah, ketika merdeka, tentu mereka kan tidak kemudian harus kembali ke Indonesia, tetapi keberadaan mereka harus dianggap sebagai investasi asing di Timor Leste. Nah, dalam konteks investasi asing di Timor Leste, karena kita sudah lama, maka pemerintah Timor Leste banyak bergantung pada investasi kita. Nah, oleh karena itu, pemerintah tentu mendorong agar BUMN kita melakukan ekspansi terus di Timor Leste, tapi pada saat yang bersamaan, tentu pemerintah ingin melindungi BUMN ini karena tidak ingin pemerintah Timor Leste itu mengambil alih ya, atau istilah dalam hukum internasionalnya itu melakukan nasionalisasi tanpa memberikan kompensasi. Jadi disitulah pentingnya Bapak Presiden menyampaikan bahwa pada saat BUMN kita itu tetap terus melakukan investasi di Timor Leste, mengembangkan usahanya, tetapi pada saat yang bersamaan kita berharap bahwa Timor Leste tidak melakukan tindakan berupa nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani sekaligus pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat selalu ya, Prof Hik. Sama-sama Eva, salam sehat. Terima kasih.